Sejak ditemukan ratusan tahun lalu, listrik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Bahkan telah menjadi kehidupan manusia itu sendiri. Dominasi sumber energi listrik di dunia adalah batu bara, termasuk Indonesia. Pada pertengahan 2019, Indonesia menempati peringkat 6 negara produsen batubara terbesar dunia, dan sebagai konsumen, Indonesia juga masuk 10 besar negara pengguna batubara terbesar dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang masih sangat bergantung pada energi primitif batubara. Ya, primitif, karena batubara merupakan sumber energi yang sangat tua. Arkeolog dunia memperkirakan tambang batubara pertama terdapat di Tiongkok pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Batu bara juga dikenal sebagai energi kotor karena memiliki dampak lingkungan yang menjadi sorotan dunia. Sejak Perjanjian Paris 2015, puluhan negara, regional, dan anggota kelompok bisnis dunia telah berkomitmen akan meninggalkan energi batu bara dalam beberapa tahun ke depan. Negara-negara besar dunia seperti Tiongkok, Uni Emirat Arab, juga Eropa berlomba mengganti energi pembangkit listrik mereka. Dari batu bara, mereka berkomitmen dan serius beralih ke energi surya, angin, gelombang, bahkan nuklir. Sementara di Indonesia, perjalanan menuju stop penggunaan batu bara ini masih harus melalui perjalanan yang panjang dan berliku. Ketergantungan Indonesia terhadap energi batu bara sebagai sumber energi listrik ini sudah seperti menjadi candu. Bahkan dari 100% energi listrik di Indonesia, 61% diantaranya masih menggunakan energi batu bara. Konsumsi batu bara Indonesia juga digunakan dominan sebagai pembangkit listrik. Dari 115 juta ton konsumsi batu bara nasional pada 2018, 91 juta diantaranya digunakan sebagai pembangkit listrik. Penggunaan batu bara sebagai sumber energi pembangkit perusahaan listrik negara juga terus mengalami peningkatan. Pada 2019, PLN menggunakan lebih dari 66 juta ton batu bara sebagai pembangkit listrik. Meski mencatat peningkatan dalam pemanfaatan sumber energi baru terbarukan, PLN sebagai operator listrik negara mengakui masih membutuhkan batu bara. Alasannya sederhana, listrik murah. Dan dapat kami informasikan kembali, dari tahun ke tahun, energi baru terbarukan di Indonesia juga terus tumbuh kapasitasnya. Yang kini telah mencapai kurang lebih 7.982 megawatt. Selain EBT, ya, kehadiran PLTU di Indonesia juga masih dibutuhkan. PLTU menjadi salah satu pembangkit yang bisa menghasilkan listrik dengan harga yang murah. Harga listrik yang murah ini akan menghasilkan beban tarif listrik yang rendah. Ya. Apa dampaknya? Tentu dampaknya harga listrik dapat terjaga dan masyarakat bisa menjangkaunya. Selain itu, dengan harga listrik yang murah, industri akan mampu, ya, terutama industri akan mampu lebih bersaing dengan negara lain. Berpaling dari energi primitif, batu bara jelas harus menjadi prioritas utama bagi Indonesia. Terlebih batu bara telah membawa dampak lingkungan, sosial, bahkan politik yang tidak sehat, termasuk mengancam ketahanan energi Indonesia pada masa mendatang. Cadangan batu bara kita kan berdasarkan catatan dari ESDM itu ada sekitar 33 miliar ton. Dengan pola konsumsi kita atau pola eksploitasi kita yang makin tahun makin naik, misalnya cadangan yang 33 miliar ton itu akan habis dalam waktu 20 tahun lagi. Nah, dampak yang akan kita rasakan pada 20 tahun ke depan, di mana pembangkit-pembangkit yang mulai beroperasi sejak tahun lalu misalnya, dan itu pembangkit besar yang ada sebagian besar ada di Jawa, pasti akan mengalami kesulitan dalam mencari sumber batu baranya, yang akhirnya itu akan berpengaruh terhadap ketahanan energi kita sebagai sebuah negara. Potensi energi baru terbarukan yang dimiliki Indonesia sebenarnya luar biasa besar. Menurut catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi energi baru terbarukan dapat mencapai 442 gigawatt. Namun pemanfaatannya sampai saat ini baru sekitar 2,4% atau 10,4 gigawatt saja. Jadi sudah lebih dari cukup alasan yang dibutuhkan Indonesia untuk mau dan berani melepaskan diri dari belenggu energi batu bara. Yogi Tujuliarto, Sony Sulistiono, Jakarta.